Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara, hari ini Sabtu 5 September 2020. Kita membahas Yeskiel 34 hingga 39. Temanya bangsa Israel menjelang akhir zaman. Bapak Ibu, pada perikop yang akan kita baca nanti, kita akan mendapati beberapa nubuatan tidak terjadi pada masa Israel di masa pembuangan, tidak terjadi juga di dalam masa Tuhan Yesus datang pertama kali di Israel, bahkan belum terjadi di masa Israel modern kali ini. Ini masih menunggu waktu pada masa yang akan datang. Mari kita membahas pasal demi pasalnya. Yeskiel 34 membahas Tuhan sebagai gembala Israel. Yeskiel bernubuat melawan para pemimpin politik dan pemimpin agama. Dikatakan celakalah gembala-gembala Israel yang menggembalakan dirinya sendiri. Bukankah domba-domba yang seharusnya digembalakan oleh mereka? Dengan demikian, mereka berserak para domba itu. Dan domba-domba itu menjadi mangsa binatang hutan. Dan domba-domba itu tersesat di semua gunung dan bukit. Menggambarkan bangsa Israel yang diperas oleh para tokoh politik, tokoh agama. Dan akhirnya mereka terlantar bahkan mencari akan berhala-berhala di bukit-bukit dan di gunung-gunung. Maka, kata Tuhan, ia sendiri akan melawan para gembala itu. Tuhan sendiri akan memperhatikan domba-dombanya dan akan mencari mereka yang hilang. Membawa mereka ke padang rumput yang baik untuk digembalakan, dan domba-domba itu akan berbaring dengan tenang, menikmati rumput yang subur menjadi makanannya. Ayat 16 ingin saya kutipkan buat kita semua. Yang hilang akan kucari, yang tersesat akan kubawa pulang, yang luka akan kubalut, yang sakit akan kukuatkan, serta yang gemuk dan yang kuat akan kulindungi. Aku akan menggembalakan mereka sebagaimana seharusnya. Pada bagian ini, kita mendapatkan domba yang gemuk dan kuat dilindungi. Dilindungi dari mana? Dilindungi dari para pemimpin yang busuk yang ingin untuk memeras mereka. Namun pada ayat 17-24 kita akan mendapatkan sebuah situasi yang lain. Dikatakan Yeskiel pada waktu ini, pada ayat ini bernubuat melawan para domba sendiri. Tuhan akan menjadi hakim di antara domba yang gemuk dan domba yang kurus. Domba yang gemuk dinyatakan telah menghabiskan padang rumput yang terbaik, kemudian menginjak-injaknya, meminum air yang jernih, kemudian membuat keruh airnya dengan kakinya. Domba yang lemah telah didesak, bahkan ditanduk dan dihalau dari keluar kandang. Maka Tuhan akan menolong domba yang lemah itu dan mengangkat Daud menjadi gembala mereka, dan Tuhan akan menjadi Allah mereka, serta hambaku Daud menjadi raja di tengah-tengah mereka. Bagian ini menggambarkan bahwa di antara rakyat sendiri pun mereka saling menindas. Rakyat yang kuat, yang kaya, justru menindas akan yang lemah. Maka Tuhan juga akan menghakimi domba-domba yang gemuk ini. Jadi domba yang lemah dizolimi oleh domba yang kuat, dan domba yang kuat gemuk ini ternyata diperah oleh para pemimpin. Ini adalah situasi bangsa Israel atau Yehuda pada masa itu. Dan Tuhan akan melakukan sebuah pemulihan di mana gembala yang baik, yakni keturunan Daud, berbicara tentang Mesias, Tuhan Yesus Kristus akan datang untuk menggembalakan semuanya dengan baik dan adil. Tuhan, ayat 25-31, saya lanjutkan, akan mengadakan perjanjian damai dengan setiap dombanya, meniadakan binatang buas, sehingga mereka dapat diam dengan aman dan tentram. Semua yang di sekitar gunung Tuhan yang kudus menjadi berkat bagi bangsa-bangsa, dan Tuhan akan menurunkan hujan yang membawa berkat, tanah akan memberikan hasilnya. Tuhan akan mematahkan kayu kuk bangsa Israel, melepaskan dari tangan orang yang memperbudak mereka. Mereka tidak lagi menjadi jarahan bangsa-bangsa, binatang liar tidak akan menerkam mereka. Tuhan akan mendirikan suatu taman kebahagiaan. Ya, bangsa Israel akan menjadi domba-domba Tuhan, domba gembalaan Allah. Tuhan akan menjadi Allah mereka. Demikianlah firman Tuhan. Ini adalah sebuah situasi di mana Tuhan akan memulihkan umat Tuhan dengan cara yang sangat indah dan luar biasa, membawa mereka ke dalam taman kebahagiaan. Apakah sudah terjadi? Sampai sekarang belum. Bangsa Israel memang sudah kembali ke tanah Kanaan, namun mereka belum mengalami ketenangan dalam taman kebahagiaan, masih menunggu waktu. Yeskiel 35 menjelaskan nubuatan melawan bangsa Edom. Tuhan akan mengacungkan tangan melawan pegunungan Seir karena dalam hati mereka terpendam rasa permusuhan turun-temurun. Mereka membiarkan Israel dan Yehuda saat dihantam musuh, bahkan menginginkan kedua negeri itu untuk dijadikan milik mereka. Padahal Tuhan ada di sana.
Rupanya tanah Kanaan memang adalah tanah yang paling bagus di antara wilayah di sekeliling itu, sehingga orang-orang Edom sangat ingin untuk memiliki akan tanah Kanaan ini. Namun Tuhan telah memberikannya kepada Yehuda dan Israel. Itu sebabnya mengapa Edom sangat iri dan sirik dan ingin untuk memiliki tanah Israel. Tuhan akan memperlakukan orang-orang Edom ini ya seperti mereka telah memperlakukan Israel. Tuhan mendengar segalanya ucapan mereka terhadap Tuhan yang membesarkan diri tentang Tuhan, dan banyak sekali ucapan omong kosongnya untuk menyatakan Tuhan dapat untuk mereka kalahkan. Maka Tuhan akan membuat Edom menjadi sunyi dan sepi. Pasal 36 ayat yang pertama sampai 15, nubuatan melawan bangsa-bangsa di sekitar Israel. Bangsa Kanaan, bangsa-bangsa di sekeliling Israel, yaitu Moab, Amon, dan segala macam yang lainnya, mereka berkata bukit-bukit ini dahulu kala adalah menjadi milik kita. Itu sebabnya mereka memusuhi Israel dan menginginkan Israel jatuh supaya mereka bisa mendapatkan tanah Kanaan itu kembali. Namun Tuhan yang memiliki akan bumi dan semesta, yang telah memberikan tanah itu kepada bangsa Israel sejak zaman purbakala, sejak masanya Abraham, bahkan sebelum bangsa Amori, Amon, dan bangsa Moab ini datang menduduki Kanaan. Tanah itu sudah diberikan Tuhan kepada Abraham. Ya, itu sebabnya mengapa Tuhan terus membela bahwa tanah ini tetap akan menjadi milik keturunan daripada Abraham. Tuhan dikatakan pasti akan menghukum bangsa-bangsa di sekitar Kanaan ini. Gunung-gunung Israel akan bertunas kembali dan memberi buah untuk Israel. Sebab mereka, bangsa Israel, akan segera kembali menduduki akan tanah Kanaan ini. Kaum Israel akan menjadi banyak lagi beranak pinak mendiami akan negeri Kanaan. Pasal 36 ayat 16 sampai 36 sekarang nubuatan mengenai tanah Kanaan itu sendiri. Tingkah laku Israel selama mereka tinggal di Kanaan membuat tanah itu menjadi najis. Tuhan makanya menghamburkan Israel. Tidak boleh mereka mendiami akan tanah itu karena tanah itu telah menjadi najis melalui perilaku mereka, penyembahan berhala, pengorbanan akan kepada para berhala di setiap bukit dan gunung, bahkan kekejian di kota-kota yang mereka lakukan membuat Kanaan najis di mata Tuhan. Namun Tuhan akan melakukan sebuah tindakan bukan demi Israel, melainkan demi menegakkan namanya yang kudus, yang dinajiskan di tengah-tengah bangsa Kanaan. Tuhan akan mengutuskan tanah ini. Tuhan dalam kekudusan namanya kemudian menjemput Israel untuk kembali ya, dari antara bangsa-bangsa masuk lagi ke tanah Kanaan ini. Ayat 26 sampai 27 saya bacakan. Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu, dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras yang kuberikan kepadamu hati yang taat. Rohku akan kuberikan diam dalam batinmu, dan aku akan membuat kamu hidup menurut ketetapanku dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku dan melakukannya. Saat Tuhan mentahirkan akan umat, maka mereka akan mual mengingat kejahatan mereka di masa lalu yang sangat menjijikkan dan kekejian di mata Tuhan. Pemulihan terjadi, tanah yang sudah lama tinggal tandus akan menjadi taman Eden lagi. Dan untuk pemulihan akan tanah ini, Tuhan menginginkan kaum Israel berdoa untuk meminta kepada Tuhan supaya pemulihan ini terjadi. Sekali lagi, apakah tanah Kanaan sudah menjadi milik Israel dan menjadi tempat Taman Eden ini? Belum terjadi. Itu sebabnya mengapa kita terus mendoakan. Dikatakan pada bagian ini Tuhan menginginkan Israel berdoa untuk meminta kepada Tuhan melakukan apa yang sudah dirancangkan oleh Tuhan ini. Anda melihat pada pasal 35 dan 36 tanah Kanaan memang adalah tanah yang diinginkan oleh bangsa-bangsa. Baik Edom maupun bangsa-bangsa di sekeliling Israel pun, bahkan bangsa yang lebih jauh, Asyur, Media Persia, Babel, Yunani, Romawi, ya mereka menginginkan akan tanah Kanaan ini. Namun Tuhan telah memberikan tanah Kanaan sebagai milik pusaka bagi bangsa Israel. Pasal 37 ayat yang pertama sampai 14. Penglihatan Yeskiel tentang tulang kering. Lembah Yeskiel dibawa Tuhan kepada sebuah lembah. Lembah ini adalah lembah yang penuh dengan tulang-tulang yang amat kering. Dan Tuhan bertanya, dapatkah tulang ini dihidupkan kembali? Lalu Tuhan menyuruh Yeskiel bernubuat atas tulang-tulang itu supaya bisa hidup lagi. Dan itulah yang terjadi. Urat-urat dan daging tumbuh pada tulang-tulang itu. Kemudian kulit menutupinya, namun masih sudah berbentuk manusia, namun belum bernafas. Kemudian Yeskiel diminta bernubuat sekali lagi, meminta supaya napas hidup dihembuskan, dan benarlah maka
mayat itu pun menjadi hidup kembali dan berdiri tegak menjadi suatu tentara yang sangat besar. Tuhan menjelaskan arti penglihatan itu. Tulang-tulang ini adalah seluruh kaum Israel yang seperti tulang kering yang sudah kehilangan pengharapannya sama sekali. Namun Tuhan akan membuka kubur dan membangkitkan mereka. Tuhan akan memberikan rohnya ke dalam mereka sehingga mereka hidup kembali. Bapak Ibu penafsir menduga lembah yang dilihat oleh Yeskiel ini adalah lembah Ben Hinnom. Arti kata Hinnom adalah meratap atau mengerang. Lembah Ben, ya tempat orang-orang mengerang, terletak di selatan kota Yerusalem. Mengapa lembah ini dikatakan Ben Hinnom? Karena lembah ini adalah tempat orang Israel dulu mempersembahkan anak-anak mereka sendiri kepada dewa Molok dan dewa Baal dengan dibakar hidup-hidup. Salah satu bagian lembah Hinnom ini disebut Tofet. Tofet adalah lokasi di mana anak-anak ini dibantai. Kata Topet dalam bahasa Ibrani berarti tempat perapian. Ya. Namun beberapa penafsir Yahudi menghubungkan kata Topet ini dengan kata top yang berarti alat musik genderang. Ini menggambarkan suara genderang dan rebana yang ditabuh keras-keras untuk menutup teriakan anak-anak yang kesakitan ketika dibakar hidup-hidup itu. Kengerian lokasi inilah yang membuat para rabi menyamakan neraka dengan istilah Gehinom bahasa Ibrani atau Gehenna bahasa Yunani. Neraka dalam konteks konsep Yahudi disebut sebagai Gehenna. Kengerian daripada tempat ini lebih muncul lagi ketika Babel menyerbu Yerusalem. Mayat dari rakyat Yerusalem yang demikian banyak ya tidak bisa untuk dikubur dengan baik. Maka akhirnya semua mayat ini dibuang saja berserakan ke lembah Ben Hinnom ini karena sudah tidak lagi punya tempat. Maka lembah ini disebut sebagai lembah pembantaian. Dan tulang-tulang kering yang dilihat Yeskiel menggambarkan mayat-mayat itu sudah lama ditinggalkan sehingga akhirnya sehingga akhirnya daging sudah hilang dan hanya kelihatan tulang, bahkan tulang itu pun sudah mengering. Ini menggambarkan bangsa Yehuda yang lama di dalam pembuangan, sehingga sudah habis seluruh harapan mereka. Pasal 37 ayat 15-28 adalah tindakan kenabian Yeskiel menyatukan dua papan atau tongkat. Yeskiel diminta menulis untuk Yehuda dan orang Israel yang bersekutu dengan dia pada sepotong stick atau tongkat atau papan, dan kalimat untuk Yusuf papan Efraim dan seluruh kaum Israel yang bersekutu dengan dia di papan yang kedua. Lalu kedua papan itu diminta Tuhan untuk disatukan. Arti dari tindakan ini adalah Tuhan akan menggabungkan kembali Yehuda atau Israel Selatan dengan Efraim atau Israel Utara, sehingga kedua kerajaan yang sempat terpecah ini menjadi satu kembali dalam tangan Tuhan. Maka kemudian Daud, sang hamba Tuhan, akan hadir untuk menjadi raja mereka. Mereka semua akan mempunyai satu gembala, mereka akan hidup menurut peraturan-peraturan Tuhan dan melakukan dengan setia ketetapan Tuhan. Tuhan akan mengadakan perjanjian damai, sebuah perjanjian yang kekal dengan mereka. Tuhan akan memberkati mereka dan membuat mereka sangat banyak. Tempat kediaman Tuhan ada di antara umat. Tuhan akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umat-Nya. Dan bangsa-bangsa akan mengetahui bahwa Tuhan telah mengutuskan Israel. Untuk bagian ini kita mendapatkan memang Israel Utara dan Israel Selatan sekarang sudah bersatu, tidak terpisah lagi. Mereka sekarang disebut sebagai kerajaan Israel saja. Namun kita terus berdoa supaya nubuatan Tuhan di mana Sang Mesias yaitu Tuhan Yesus Sang keturunan Daud yang akan hadir untuk memerintah mereka terjadi. Karena sampai hari ini bangsa Israel mereka masih menolak akan keturunan Daud yaitu Yesus Kristus untuk menjadi raja di dalam kehidupan mereka. Bagian terakhir adalah nubuatan melawan Gog dan Magog. Terdapat pada dua pasal, yaitu pasal 38 hingga 39. Dikatakan Tuhan akan menjadi lawan Gog, Raja Agung negeri Mesek dan Tubal. Di masa yang terkemudian lama sekali, kata firman Tuhan. Gog akan membuat koalisi pasukan besar bersama orang Persia, orang Ethiopia, orang Put, ya ini adalah Sudan dan Libya, orang Gomer, ya Betogarma dari ujung utara, dan banyak bangsa untuk menyerang tanah Israel yang telah dipulihkan dari reruntuhan. Mereka akan menyerang umat Tuhan yang hidup di tanah yang damai,
digambarkan tak punya tembok perlindungan. Yang dalam keadaan makmur digambarkan memiliki banyak ternak. Yang diam di pusat bumi. Koalisi besar ini akan dibantu juga oleh orang Sheba dan Dedan serta orang Tarsis. Gog dikatakan yang berasal dari utara sekali, datang dengan pasukan yang sangat besar dan kuat, menyerang Israel yang dalam keadaan aman dan tentram. Di situasi yang terdesak itu, Tuhan akan turun tangan untuk membela Israel, mengejutkan Gog sehingga pedang seorang akan menyerang temannya sendiri, mengirim sampar dan tumpahan darah, menurunkan hujan lebat, rambun api, dan hujan belerang ke atas para tentara itu. Tuhan akan menunjukkan kebesarannya dan menyatakan dirinya di hadapan bangsa-bangsa yang banyak itu. Nah, kita bertanya siapakah Gog di tanah Magog, Raja Agung, negeri Mesek dan Tubal ini. Magog, Tubal, dan Mesek adalah 3 dari 7 anak Yafet yang tercatat pada Kejadian pasal yang ke-10, yakni keturunan dari Nabi Nuh. Disebutkan pula nama-nama ini di Yesaya 27 dan Yesaya 32. Mesek disebut juga di dalam Mazmur 120 sebagai salah satu tempat di mana bangsa Israel tercerak di antara bangsa-bangsa. Dalam Yesaya 66 ayat 19 kita mendapatkan di sana Tuhan menyerahkan Israel ke Tarsis, ke Pul dan Lut, ke Mesek dan Ros, ke Tubal dan Yawan, ke pulau-pulau yang jauh yang belum pernah mendengar kabar tentang Tuhan dan belum pernah melihat kemuliaan Tuhan, supaya mereka memberitakan kemuliaan Tuhan di antara bangsa-bangsa. Nah, dari sini kemudian para penafsir mendapatkan beberapa clue dan mereka mengaitkan Magog dengan bangsa Skit, yakni bangsa yang diam di Ukraina dan di Rusia Selatan. Dikaitkan juga dengan bangsa Tartar, yakni sekarang adalah negaraku Turki. Juga dikaitkan dengan bangsa Ros, ya bangsa yang diam di Sungai Arakses atau Sungai Ros yang sekarang adalah negara Rusia. Dan memang kita tahu bahwa bangsa Israel terserak di antara berbagai bangsa, termasuk banyak sekali yang ada di wilayah Turki, di wilayah Eropa, dan juga sampai ke wilayah Rusia. Kalau Anda ingat, ya bagaimana bangsa Israel ini kemudian kembali dalam gerakan besar-besaran untuk masuk lagi ke tanah Yerusalem, ke tanah Kanaan. Salah satu pengungsi yang terbanyak disumbangkan dari orang-orang Rusia ini, yang kemudian mereka karena dianiaya hebat, lalu mereka orang-orang Israel ini mereka kembali ya atau dikenal dengan istilah sekarang itu Zionisme ya, kembali mereka ke tanah Kanaan. Gog di Magog juga disebut di dalam kitab Wahyu pasal 20, di mana dikatakan setelah masa 1000 tahun Tuhan memerintah, maka iblis akan dilepaskan lalu menggerakkan Gog dan Magog memimpin bangsa-bangsa memerangi orang-orang kudus. Nah, ini cocok dengan Yeskiel 38 di mana Gog Magog ini membawa koalisi besar dari Persia, Ethiopia, Put, ya, Gomer, Betago, Togarma dari ujung utara dan segala macam bangsa untuk menyerang akan Israel yang sedang dalam keadaan makmur. Mengapa keadaannya makmur? Kalau Anda mendapatkan lagi dari Wahyu 20, karena Tuhan telah memerintah di bumi. Berbicara tentang Mesias pada kedatangannya yang kedua kali, yang boleh menyatakan kerajaan yang damai dan aman, dan dalam situasi yang damai aman itu tiba-tiba terjadilah Gog dan Magog menyerbu dan menyerang akan Israel. Saya menunjukkan di sana sebuah peta yang menjelaskan bagaimana posisi Israel dan serangan daripada berbagai macam bangsa, termasuk bangsa Magog yang di utara sekali, itu menunjukkan tentang bangsa Rusia, dan juga bangsa-bangsa yang lain yang mengeroyok Israel dari berbagai macam penjuru. Dan dalam situasi macam itu dikatakan pada ayat yang pada pasal 38 akhir pun juga pasal 39, bagaimana Tuhan membela akan Israel. Mari kita lanjutkan pasal 39. Yeskiel bernubuat melawan Gog, Raja Agung negeri Mesek dan Tubal. Diulangi lagi judul perikopnya. Mereka akan datang dari utara sekali katanya, untuk menyerang gunung-gunung Israel. Namun Tuhan akan berperang untuk mengalahkan musuh-musuh Israel, dan bangsa Israel akan mendapatkan jarahan yang besar atas kekalahan koalisi bangsa ini. Tentara Gog akan dikuburkan di lembah penyeberangan di sebelah timur Laut Mati, dan tempat itu akan disebut lembah Hamon Gog atau lembah kumpulan besar daripada orang-orang Gog yang dikuburkan. Jadi mayat yang bergelimpangan luar biasa dan nggak sempat lagi dikubur dengan baik, lalu kemudian dibuang aja ke lembah penyeberangan di sebelah timur Laut Mati. Dan dikatakan butuh waktu 7 bulan untuk mengubur mereka semua agar tak berserakan di tanah.
karena tanah akan menjadi najis, jadi harus disimpan, harus dikuburkan dengan baik. Bahkan lewat dari 7 bulan masih banyak tulang berserakan di jalanan, sehingga orang harus memberi tanda supaya tukang kubur dapat menguburkannya di lembah Hamon Gog ini. Dan di lembah Hamon Gog akan terjadi perjamuan besar dari para burung nasar dan binatang-binatang buas yang memangsa mayat pasukan Gog tidak habis-habisnya. Ayat 8 memberikan sebuah kepastian, dikatakan, sungguh pasti datang terjadi, yaitu hari yang sudah kufirmankan. Ayat 25-29 menjelaskan pemulihan umat Tuhan. Tuhan akan memulihkan keadaan Yakub dan akan menyayangi seluruh kaum Israel, dan cemburu Tuhan yang timbul akan membuat nama Tuhan dipertahankan di tengah-tengah bangsanya yang kudus. Tuhan tidak lagi menyembunyikan wajahnya terhadap umatnya. Tuhan akan mencurahkan rohnya kepada kaum Israel. Demikianlah firman Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, ini adalah bagian firman yang masih belum terjadi. Banyak hal yang masih belum terjadi. Kalau kita paksakan terjadinya pada umat Allah, yaitu gereja Tuhan, masih banyak yang kita lihat tidak cocok. Karena berbicara tentang sebuah posisi geografis yang jelas, tentang umat Tuhan, yaitu Israel, dan tentang bangsa-bangsa yang ada di sekeliling Israel. Ya, ini menunjukkan sebuah situasi di mana Israel, ya, dari sebuah tempat yang namanya di ujung utara sekali akan mendapatkan sebuah serangan yang belum terjadi sampai sekarang. Ya, karena bangsa Asyur, bangsa Babel, demikian bangsa Media Persia, Yunani, Romawi masih belum terlalu utara. Kalau Anda melihat di dalam peta ini, yang di utara Israel, yang sangat utaranya Israel, itu bicara tentang wilayah Rusia, wilayah Jerman yang juga pernah memberikan penindasan kepada Israel pada Perang Dunia Kedua, dan banyak hal yang kita masih belum melihat sekarang. Ada satu masa di mana kita merasa Rusia waktu itu menjadi negara adidaya, dan mereka akan punya kesempatan untuk menggerakkan bangsa-bangsa dalam sebuah peperangan besar, menggerakkan Perang Dunia Ketiga, kira-kira semacam itu. Sekarang Rusia dalam kondisi tidak terlalu aktif, kita malah melihat sekarang situasi Amerika dan China yang sekarang sedang berkonflik besar, dan kita juga tahu sebenarnya Rusia ini agak menarik, ya, dekat dengan pemerintah Amerika sekarang, yaitu Donald Trump, pun juga dekat dengan China, oleh karena sama-sama mereka punya sebuah paham komunis sosialis. Semua jalannya sejarah ini di dalam tangan Tuhan. Dan kita percaya Tuhan akan melakukan sesuatu di tengah-tengah akan sejarah dunia ini. Hanya satu perkara yang diinginkan Tuhan, berjaga-jagalah, senantiasa berdoa di hadapan Tuhan, dan kita terus memohonkan Tuhan menyatakan pemulihannya atas umatnya. Mari kita berdoa. Kepadamu dan hanya kepadamu, ya Tuhan, kami memohon. Tuhan, biar kiranya segala kehendak-Mu jadi. Bagaimanapun Tuhan yang akan Engkau lakukan, kami tahu itulah yang terbaik demi tegaknya kemuliaan Tuhan di muka bumi ini. Karena sesungguhnya itulah perkara yang terbesar, bagaimana kerajaan Allah turun dan memerintah di muka bumi ini. Ini doa kami, Tuhan. Kami terus berdoa supaya kerajaan-Mu datang. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami panjatkan doa yang penuh dengan kerinduan ini. Amin.